Oke, baik teman-teman, kita akan mulai ya. Saya akan mulai praktikumnya lagi. Nah, kalau sudah diinstalasi code blocks-nya, pastikan dulu Demas sudah muncul seperti ini. Sudah ya? Udah, Pak. Klik 2 kali. Jadi setiap kita memulai project baru, teman-teman, tadi kan sudah saya sampaikan, bisa menggunakan file seperti ini, dari file, atau menggunakan tombol yang ada di sini, create a new project. Nah, baru kita akan gunakan di sini yang namanya console application. Lalu go, next, pilih bahasanya adalah bahasa C++. Next. Nah, lihat di sini, saya akan buat yang namanya latihan 2 untuk project name-nya, project title-nya. Saya akan simpan di desktop. Nah, lihat Demas. Tadi Demas mungkin salah ini, salah apa namanya? Simpan. Nah, saya simpan di desktop, udah. Lalu saya select folder. Yang lain-lain nggak usah diisi lagi, dia otomatis. Kemudian next. Yang ini untuk konfigurasinya juga sudah default. Klik finish. Nah, ketika kita sudah membuat project baru tadi di latihan 2, maka untuk lembar kerjanya itu ada di main.c++. Klik 2 kali. Nah, inilah yang dinamakan struktur default dari bahasa pemrograman C++ pada code blocks. Jadi saya sampaikan untuk testing ya, apakah project ini bisa di run atau tidak, maka teman-teman bisa melihat di sini ada yang namanya build, ada run dan juga build and run. Ya, kalau file ini kita gunakan untuk menyimpan, membuat project baru dan yang lain-lain. Untuk edit, kita bisa melakukan pengeditan. Ya, nah di sini ada yang namanya view. View ini untuk menampilkan manajemen-manajemen yang ada di lembar kerja ini. Ya, aktifkan manager, aktifkan logs dan juga status barnya. Ya, ini log. Nanti ketika kita compile, kita run, maka nanti seluruh informasi akan tampil di sini. Ya. Nah, sekarang saya akan run. Run itu ada di mana? Ini tombol run atau build and run. Nah, kita akan build and run. Oke, usahakan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul layar seperti ini, layar output, ini artinya adalah bahwasanya code blocks tersebut ya itu bisa melakukan yang namanya compile atau eksekusi. Nah, maka akan muncul di sini ada statement atau perintah namanya hello world. Oke. Nah, struktur ini tidak boleh dihapus. Sudah saya ulang lagi ya. Struktur ini tidak boleh dihapus, yang boleh dihapus hanya ini. Ya, karena di sinilah kita di main function inilah kita melakukan pengembangan program di sini. Jadi apapun yang mau kita lakukan, code apapun yang mau kita tulis, lakukannya di sini. Dah? Oke. Nah, sekarang karena kita akan melakukan yang namanya praktikum sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari yang sudah saya sampaikan ketika teori, maka kita akan membuat output atau mencetak ke layar seperti yang ada di sini, yaitu ada biodataku, ini ada garis, ada nama, NIM, alamat, jenis kelamin, hobi, dan nomor handphone. Baru di sini ada yang namanya statement penutup, namanya terima kasih. Ya, nanti saya dipandu ya untuk ininya, untuk item-item statementnya. Kita akan mulai dari cout, ya. Nah, cout apa tadi? Ada yang masih ingat? Nama. Nama Koko. Gitu ya. Nama Koko. NDL. Kemudian ada apa lagi dibuatkan di situ? Garis. Bisa diikutin ya yang sudah instalasi. Kemudian sorry, kok nama Koko biodataku. Nah, berarti nggak diikutin.
Di sini adalah nama. Ya, namanya adalah Koko, sorry. Koko. Kemudian apalagi variabelnya? Setelah nama apa? Yang di PowerPoint apa? NIM, alamat, jenis kelamin. NIM 1 2 3 4 5 6. Oke. Kemudian apa lagi? Setelah NIM. Alamat, Pak. Alamat. Alamatnya Cibarusah. Oke. Ya. Terus apa lagi? Setelah alamat. Ayo, apa lagi setelah alamat? Kelamin bukan, Pak? Hah? Kelamin bukan. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Jengkel. Hasnah belum bunyi dia. Apalagi? Setelah jenis kelamin, hobi. Ya. Apa hobinya? Memanjat pohon. Oke, baru kita buat di sini si out, NDL. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah terima kasih. Oke, ya. Nah, kita perkecil dulu. Sekarang kita run. Kita lihat dulu apakah yang sudah kita buat ini bisa dieksekusi atau tidak. Kita run. Nah, ya, outputnya seperti ini. Jadi tadi fungsi cout NDL yang ada di sini itu adalah untuk berpindah ke baris selanjutnya. Jadi berapapun nanti teman-teman isikan cout NDL di sini, ya, maka dia akan semakin berpindah ke baris berikutnya. Nah, saya akan contohkan di sini kalau dia salah dalam penulisan program. Contoh di sini tidak ada titik koma. Kita akan run. Nah, maka akan muncul merah seperti ini, ya. Nah, di sini juga akan ada yang namanya information error. Di mana kita lihat di logs yang bawah ini, lihat. Nih. Di line 11 itu ada error expected, yaitu adalah penggunaan titik koma before cout. Nah, ini keterangannya, jadi kita harus baca, yaitu sini. Nah, ya, oke, sekarang dijalankan. Nah, maka akan sukses. Nah, sekarang kalau kita salah menuliskan di sini, contohnya, kurang. Ada sintaks yang kurang, sekarang kita run. Nah, dia akan merah. Lihat di line errornya line berapa, yaitu line 10. Ini. Apa di sana? Unable to find string literal operator. Operator NDL with const karakter 18. Berarti ada yang kurang di sini, yaitu adalah penulisan sintaks pada ini kecil-kecil insertion. Tadi saya sampaikan untuk membuat ini supaya bisa dia satu tab ke kanan, maka kita gunakan yang namanya /t. Sudah?
kalau kita tidak mau menggunakan NDL untuk berpindah ke baris baru, maka kita gunakan di dalam petik ini adalah /n. Seperti ini. Hasilnya sama nggak /n dengan NDL? Hasilnya sama. Nah, lihat. Biodataku ini tetap ada di baris kedua. Ya. Oke, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Contoh bagaimana mencetak output ke layar dari beberapa statement yang kita gunakan dengan cout seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa melakukan pengembangan kode program di blok yang ada di sini. Blok yang mana? Yaitu blok antara kurawal buka dengan kurawal tutup. Disinilah kita bisa melakukan pengembangan program. Gitu. Ya. Oke, untuk SIIN nanti kita akan bahas di minggu depan ketika kita sudah mempelajari yang namanya variabel dan tipe data. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Ayo. Oke, ini tadi untuk penulisannya, ya, bagaimana memulai project baru. Nah, Pak, mulai dari download aplikasi sampai nanti memulai project baru, ada nggak untuk praktikumnya? Ada. Untuk instalasi nanti saya buatkan di link YouTube, ya. Teman-teman bisa mengikuti sampai membuat project baru. Nah, jadi untuk latihannya nanti yang akan disubmit di psikologi adalah ini. Buatlah program untuk menampilkan biodata mahasiswa menggunakan perintah cout dan NDL. Dan outputnya seperti di bawah ini. Jadi output ketika nanti di running di layar, maka akan muncul seperti ini. Biodata mahasiswa, nama, alamat, jurusan, pekerjaan, status, email, hobi, nomor handphone, terima kasih. Ini ada garis lagi, persis kayak gini nanti hasilnya. Ya, oke, itu saja dulu. Dilanjutkan dengan praktikum. Terima kasih.